ternyata saat ini banyak generasi muda yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan karena minimnya literasi keuangan. Padahal literasi ini sangat krusial, terutama di tengah gejolak ekonomi global seperti sekarang ini. Oleh karena itu, hadirlah kelas cuan Go to Campus dengan tema utama investasi aman untuk masa depan. Hasil kolaborasi CNBC Indonesia dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan yang berlokasi di Universitas Trisakti, Jakarta. Memasuki tahun ketiganya, program edukasi finansial kelas cuan Goes to Campus kembali digelar. Dan kali ini menyapa para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk lebih melek finansial, mengenal lembaga penjamin simpanan, dan memahami strategi berinvestasi yang aman serta bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang menyebutkan bahwa investor dengan status pelajar telah mencapai 21,49% dari total investor di bursa. Namun di sisi lain, data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan Gen Z dan milenial menyumbang lebih dari 37% kredit macet pinjaman online per Juli 2024. Sehingga diharapkan dengan hadirnya kelas cuan Goes to Campus ini bisa menjadi jembatan antara minat dan pemahaman generasi muda dalam berinvestasi yang bijak. Dalam kegiatan ini, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa mengingatkan pentingnya edukasi finansial sebagai benteng dari informasi yang menyesatkan, terutama di tengah gejolak ekonomi global. Ia juga menegaskan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk mulai berinvestasi. Kan ketika dunia gejolak, banyak informasi macam-macam kan, yang katanya dampaknya ke Indonesia akan berat sekali, kita menuju masa kegelapan dan lain-lain. Itu bisa menimbulkan kepanikan kalau mereka tidak mengerti fondasi perekonomian Indonesia maupun fondasi sektor finansial kita. Kalau kita mengerti posisi, let's say, ekonomi kita dalam keadaan bergejolak ini, yang boleh dibilang, saya bilang sudah berulang-ulang kali bahwa bottomnya sudah lewat, sekaranglah saat yang paling tepat untuk berinvestasi. Nanti kalau terlambat setahun dua tahun, udah mahal semuanya, sudah terlalu terlambat. Jadi kalau punya uang, lakukan investasi sekarang juga. Lebih lanjut, ia berharap agar mahasiswa yang mengikuti kelas cuan Goes to Campus bisa lebih cermat menyikapi informasi keuangan dari media sosial yang tidak kredibel. Ke depan saya harapkan dengan adanya kelas-kelas seperti di sini bukan di tempat yang lain, Masya Allah lebih mengerti melihat bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana sektor finansial bergerak, bagaimana stabilitas sistem keuangan, sehingga nggak gampang terganggu oleh berita-berita negatif, oleh kadang-kadang bukan yang ahlinya yang ngomong di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain, yang sebetulnya kalau saya lihat knowledge-nya tentang ekonomi dan pasar modal amat minim, hanya menimbulkan noise dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kalau mahasiswa di sini dan tempat lain mengerti hal itu, harusnya dampak negatif dari berita yang atau noise negatif tadi ke stabilitas ekonomi akan amat sedikit. Senada dengan Purbaya, entrepreneur dan konten kreator Theo Derrick juga menyoroti pentingnya generasi muda dalam memfilter informasi seputar keuangan. Pertama yang pastinya sumber informasi sekarang terlalu banyak. Jadi ketika animonya tinggi dan antusiasmenya tinggi, mereka kan semangat mau belajar. Tapi sebetulnya harus punya pondasi-pondasi yang kuat untuk bisa membedakan mana-mana sumber informasi yang tepat dan mana yang terlihat tepat. Karena finansial itu impact-nya ke hidup kita besar. Jadi kita harus memfilternya karena terlalu banyak informasi dengan lebih bijak supaya langkah yang bisa kita ambil itu tepat. Theo juga mengingatkan agar mahasiswa fokus membangun kebiasaan menabung, bukan sekedar mengejar cuan besar.
Kalau umur-umur mahasiswa rasa-rasanya harusnya kapitalnya belum terlalu besar ya. Jadi fokuslah membangun habit di mana kita bisa sekalian saving dan investment. Itu kita mungkin bisa lihat dari emas, atau kita mungkin bisa lihat dari RDPU ya, atau mungkin sekarang juga banyak promo-promo tabungan dari bank digital di mana kita bisa bangun habit menabung sekalian investasi dan dapat return yang oke juga. Kalau di kala-kala seperti ini kita harus ingat fokus kita itu bukan untuk gain maksimal tapi untuk survive. Jadi kalau untuk survive mungkin kita harus fokusnya ke defensif. Defensif berarti fokusnya kemana? Fokus ke cash flow, pengeluaran yang nggak perlu di-cut dulu, cicilan yang nggak perlu nggak usah diambil. Kalau ada kesempatan tambahin earning power, tambahin dulu. Buat apa? Buat mempertebal likuiditas. Likuiditas bisa buat dana darurat ataupun buat ketika ada instrumen-instrumen investasi yang harganya lagi salah, kita bisa ambil momentumnya sekalian. Acara ini pun disambut antusias oleh para mahasiswa. Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang terlibat aktif selama sesi diskusi bersama para narasumber. Acaranya bagus sih, banyak ngajarin hal-hal yang sebelumnya nggak tahu, banyak ngasih tahu informasi-informasi yang mahasiswa tuh perlu tahu emang ke depannya. Kalau nabung udah, tapi kalau invest belum mulai. Tapi kayaknya bakal invest dari sekarang. Harapannya tuh semoga orang-orang tuh kayak tahu pentingnya investasi dari sekarang, dari dini itu gimana buat kepentingan masa depan juga sih. Ini sangat menarik dan targetnya bagus sih dengan mahasiswa ya. Karena mahasiswa sekarang itu kan masih kebanyakan takut untuk invest, apalagi di Trisakti mereka punya bisa dibilang kelas menengah ke atas tapi belum punya basic ini. Jadi ini cukup bagus untuk mahasiswa Trisakti. Ada acara seperti ini sih, mahasiswa itu lebih sadar ya akan investasi, karena ini kan tadi juga di-highlight hal-hal yang terpentingnya dari investasi. Aku harap orang Indonesia, terutama mahasiswa, juga lebih sadar sih setelah acara ini. Ya pemirsa, diharapkan dengan adanya kelas ini bisa memberikan pemahaman serta solusi yang mendalam terkait masalah keuangan, sehingga nantinya tidak ada lagi mahasiswa yang terjerat pinjaman online ilegal dan mereka bisa memulai investasi sendiri mungkin untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, terutama di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia Beyond Business.